Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah mulia, salah satu di antara rukun Islam, itu salat wajib, salat maghrib, dan kita jalankan dengan berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita pula untuk duduk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ibadah yang paling mulia setelah hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita jadikan oleh Allah orang-orang istiqamah belajar ilmu dan dapat praktekkan ilmu yang kita pelajari, dapat mengamalkan ilmu, bahkan mendakwahkan ilmu yang kita pelajari. Pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan Al-Maqidu Al-Ashir, yaitu dasar-dasar pengagungan ilmu yang ke-10. Dan ini termasuk perkara yang paling penting, yaitu mulazamatu adabil ilmi, menekuni menjalankan adab-adab ilmu. Dan ini perkara yang sering kita langgar sebagai para penuntut ilmu. Saat ada majelis, kemudian kita tolah-toleh ke kiri ke kanan, ini termasuk kurang menjaga adab ilmu. Saat majelis ilmu kita bicara dengan kiri atau kanan kita, ini juga termasuk pelanggaran kepada adab ilmu. Oleh karena itu dahulu para sahabat ketika mendengar wejangan, mendengar nasihat dan ilmu yang disampaikan oleh Nabiul Islam alaihi salatu wassalam, ka'anna fi ru'usihim at-thair, mereka begitu perhatian, begitu tenang, sampai seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Kalau gerak akan terbang burung itu. Demikian pula termasuk bagian daripada adab ilmu. Dan ini juga perkara yang terkadang kita remehkan, bahkan terjadi di majelis kita. Muhadarah belum selesai, ada yang duduk-duduk di luar, keluar kemudian duduk-duduk ngobrol. Apakah yang
kita lakukan di luar lebih penting daripada mendengarkan ayat Allah dan hadis Nabi? Apakah keberadaan kita di luar saat majelis ilmu masih dijalankan itu lebih memberikan ketenangan dan kenyamanan daripada mendengarkan ilmu? Tentu tidak. Walaupun toh tinggal tanya jawab, maka jangan keluar, tunggu sampai selesai. Al-muallif di salah satu muhadarahnya memberikan sebuah nasihat. La tansarifu hatta ansarif. Ketika melihat adanya para siswa pelajar keluar sebelum beliau selesai muhadarah, jangan pergi sebelum aku pergi. Maka ini hal-hal yang terkadang kita remehkan, paling penting. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan adab-adab dalam belajar ilmu. Sekarang kita masuk pada al-maqidu ats-tsaniyah asyar, yaitu dasar-dasar pengakuan ilmu al-hadiyah asyar, dasar-dasar pengakuan ilmu yang ke-11, atau kunci-kunci pengakuan ilmu yang ke-11, yaitu siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha, yaitu menjaga ilmu. Siyanatul ilmi artinya hifdhuhu wa hirasatuhu, yaitu menjaga dan memelihara ilmu dari segala yang dapat mencoreng ilmu, dari segala yang dapat menodai ilmu. Syana yashinu lawan kata daripada zana yazinu, zain. Zainun artinya baik, syainun artinya adalah buruk. Maka termasuk bagian daripada dasar pengakuan ilmu adalah agar kita menjaga ilmu dari segala yang dapat mencoreng atau menodai ilmu itu sendiri, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan, atau mungkin sikap, atau gaya hidup, atau gaya berpakaian. Kata beliau, mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha, yaitu menjaga ilmu dari segala yang menyelisih al-muru'ah. Apa itu al-muru'ah? Al-muru'ah adalah maudhi'ul ird, yaitu pusat kemuliaan atau kemuliaan itu sendiri. Al-muru'ah adalah kemuliaan dan kehormatan. Berarti seorang penuntut ilmu diperintahkan menjaga kemuliaan ilmu dan diperintahkan menjaga kemuliaan dirinya. Wa yakhrimuha, dan menjaga ilmu dari segala yang dapat meruntuhkan muru'ah itu sendiri. Menjaga ilmu, bahkan menjaga diri dari segala yang dapat meruntuhkan ilmu itu sendiri atau meruntuhkan kemuliaan itu sendiri. Al-mu'allif mengatakan, malam yasunil ilma lam yasunhul ilmu, kama qala Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana dikatakan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu itu tidak akan menjaganya. Siapa yang tidak memelihara ilmu dari segala yang menodai ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Oleh karena itu para ulama seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ketika menyebutkan perbedaan antara ilmu dan harta, kalau harta itu butuh kita yang menjaganya,
Tapi kalau ilmu itu, justru ilmu itu akan menjaga kita. Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi. Barang siapa yang menyepelekan al-muru'ah, barang siapa yang melanggar al-muru'ah, nanti akan disebutkan contoh-contoh pelanggaran kepada muru'ah. Barang siapa melanggar muru'ah dengan melakukan perkara yang dapat menodai muru'ah itu sendiri, berarti dia telah meremehkan ilmu itu sendiri, tidak memuliakan ilmu. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati. Siapa yang menodai muru'ah, kehormatan tadi, dari segala yang menodainya, maka dia telah meremehkan ilmu dan dia tidak mengakukan ilmu, bahkan dia jatuh dalam al-batalah, perbuatan tidak terpuji, melakukan hal tidak layak. Di antara mananya adalah pengangguran, artinya tidak patut dikerjakan. Fatufdi bihil halu ila zawalismil ilmi anhu. Sehingga seorang penuntut ilmu apabila dia melanggar al-muru'ah dan tidak menjaga muru'ahnya, maka keadaannya itu akan mengantarkan kepada hilangnya nama ilmu dari dirinya, seakan-akan dia bukan penuntut ilmu. Dari tutur katanya tidak melambangkan dia penuntut ilmu, dari perilaku dan akhlaknya tidak melambangkan dia penuntut ilmu. Dari sopan santunnya, dari pakaiannya tidak menunjukkan bahwasanya dia seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, qala Wahbu ibnu Munabbih rahimahullah, la yakunul battalu minal hukama. Tidaklah seorang yang al-battal itu termasuk orang-orang bijak. Al-battal itu artinya bisa bermakna pengangguran dan bisa bermakna melakukan sesuatu yang tidak patut, yang tidak layak. Berarti seorang yang pengangguran itu adalah bukan termasuk orang yang bijak. Seorang yang melakukan hal yang tidak patut itu juga termasuk bukan orang yang bijak. Maka berarti orang yang bijak itu adalah orang yang melakukan hal yang manfaat pada dunianya maupun akhiratnya. Seorang yang bijak adalah seorang yang menjaga hal-hal yang patut. Bahkan al-muallif ketika menjelaskan masalah ini, beliau menukil tentang salah satu contoh dalam menjaga muru'ah. Su'ila Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah menyelisihi kebiasaan orang-orang pada umumnya, artinya melakukan sesuatu yang nyeleneh dan aneh, yang tidak umum. Kata beliau, lah jangan. Malah yang bukan haram, kecuali apabila haram. Selama tidak haram, jangan menyelisih umumnya mereka. Kemudian beliau menyebutkan dua contoh. Contoh yang pertama adalah berkaitan dengan nama. Bahkan nama yang beliau contohkan ini nama sahabat. Berikan contoh ketika seorang ditanya, siapa namamu? Namaku si Fulan bin Fulan bin Fulan Abu Julaibib, kata beliau. Julaibib adalah sahabat. Kata beliau, bukan termasuk kebiasaan daerah kita ini memberikan nama dengan nama sahabat yang asing di kalangan mereka. Orang-orang tua daerah kita tidak paham apa arti Julaibib, dianggap aneh, kata beliau. Maka kata beliau, para ulama dakwah
Umumnya masalah nama itu memberikan nama-nama ma'ruf di antara mereka. Nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, kata beliau. Artinya dalam masalah penamaan gunakanlah nama-nama yang mudah dan ma'ruf. Jangan yang agak tampil beda. Padahal ini contohnya nama sahabat beliau ini, berikan contoh. Apalagi nama-nama yang menjadi ciri khas orang-orang tidak baik, atau nama yang didatangkan dari daerah jauh, maka ini perlu dijaga. Kemudian kata beliau menunjukkan contoh dalam masalah pakaian. Dalam masalah pakaian juga demikian kata beliau. Umpama seorang menjadi imam dalam daerah beliau kan menggunakan pakaian jubah kemudian pakaian luar kan gitu. Ini resmi. Kemudian dia dalam keadaan rihlah. Orang sana kalau rihlah serius, bawa kursi, bawa ini, bawa kompor, ya. Kalau kita kan enggak, rihlah ya rihlah, makan cari di jalan kan gitu. Mereka enggak, serius. Kata beliau, bukan termasuk muru'ah kalau seorang imam kemudian dia dalam perjalanan kemudian pakai pakaian yang biasa jadi imam, ya pakai pakaian yang biasa. Akan tapi ini jangan dipahami kemudian kita berpakaian seperti pakaiannya orang-orang yang terkenal rusaknya, tidak. Pakaian yang benar-benar membentuk tubuhnya, tidak. Ya, pakaian yang melepet, tidak, jangan. Akan tetapi seorang hendaknya tahu posisi dan tahu tempatnya. Bagaimana dia bersikap dan bagaimana dia menjaga pakaiannya. Ini contoh yang beliau sebutkan. Sehingga dalam masalah pembahasan muru'ah, menjaga muru'ah itu tidak harus dari suatu yang haram. Suatu yang haram ia harus dijaga, tapi juga termasuk menjaga dari hal-hal yang bisa menodai atau meruntuhkan kehormatan seorang penuntut ilmu. Ini juga perlu dijaga. Dan menjaga muru'ah ini termasuk hal yang sering kita sepelekan. Sehingga dalam kehidupan kita seakan-akan tidak ada bedanya antara penuntut ilmu dengan seorang yang tidak kenal agama. Kemudian dalam masalah kehidupan, masalah kopiah umpama, juga demikian. Pakailah pakaian yang umum, jangan yang aneh-aneh. Ada kan yang aneh-aneh itu, bentuknya muter-muter, ya. Pakai yang umum. Peci putih biasa darah kita umum, atau peci hitam darah kita biasa umum, atau yang biasa lah. Jangan yang aneh-aneh tampil beda, seakan-akan bahkan kelihatan tidak ada di masjid kecuali satu orang yang pakai seperti itu, ciri khas. Oh itu loh si fulan yang pakai seperti ini. Ini bisa masuk dalam kurang menjaga muru'ah. Akan tapi ini juga berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain, dan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kata beliau, wajima'ul muru'ati kama qala Ibnu Taimiyah al-Jaddu fil Muharrar. Kesimpulan daripada muru'ah, ya, definisi yang mencakup tentang muru'ah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah al-Jaddu fil Muharrar. Beliau adalah namanya Abdus Salam Ibnu Abdullah Ibnu Taimiyah. Ini kakeknya, pemilik kitab Al-Muharrar atau pemilik kitab Muntaqal Akhbar yang disarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Wa tabi'ahu hafiduhu fi fatawi, dan diikuti oleh cucunya, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang terkenal. Ini cucu daripada Ibnu Taimiyah al-Jadd, ya, namanya Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Al-Harani. Wa tabi'u hafiduhu ba'di fatawi, intinya Ibnu Taimiyah al-Jadd sang kakek dan Ibnu Taimiyah al-Hafid memberikan definisi tentang muru'ah yang kesimpulannya adalah
isti'malu mayujammiluhu wa yazinuh wa tajannubuhu mayudannisuhu wa yashinuh. Al-muru'ah itu adalah menggunakan atau menjalankan apa yang memperindah dan menghiasi, dan menjauhi apa yang mengotori dan menodai. Ini definisi daripada al-muru'ah. Dari hal yang baik itu perlu kita jaga, kita jalankan. Dan hal yang tidak baik, walaupun terkadang itu bukan yang haram, hendaknya kita jauhi. Qila li Abi Muhammad Sufyan ibn Uyainah, qad istanbatta minal Qur'an kulla syai' fa ainal muru'atu fihi. Pernah dikatakan kepada Abi Muhammad Sufyan ibn Uyainah, engkau telah beristinbat dari Al-Quran segala sesuatu. Artinya segala sesuatu kau istinbat dari Al-Quran. Ainal muru'ah, bukanlah ini bukan termasuk menjaga muru'ah. Artinya tidak semua dibicarakan, tidak semua dibahas. Fa'inal muru'ah. Atau dalam ungkapan makna yang lain, engkau segala sesuatu engkau istinbat, dan engkau juga membahas muru'ah. Mana sumber daripada muru'ah itu? Dan ini kelihatan daripada ayat yang beliau sebutkan. Faqala fi qauli ta'ala, muru'ah itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Tentang muru'ah ini diambil dari firman Allah, yaitu khudil afwa, yaitu maafkanlah. Termasuk akhlak yang baik di tengah-tengah manusia, termasuk akhlak yang mulia di tengah-tengah manusia, yaitu al-afu. Dan termasuk sifat orang bertakwa, wal afina 'anin nas. Dan memang memaafkan itu suatu yang Allah cintai dan dicintai oleh manusia, dan itu menjadikan jiwa tenang. Jangan dikira seorang kalau memaafkan itu menjadikan dia jatuh, tidak, menjadikan dia sedih, tidak. Justru memaafkan itu adalah sebab yang menjadikan seorang legowo hatinya, lapang dada. Termasuk ashab al-qulub al-kabirah, termasuk tanda orang-orang yang memiliki hati yang besar adalah suka memaafkan. Maka Syekhul Islam ketika membahas di akhir kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah wa an ta'fu man dzalamak, akan engkau memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan yang baik. Al-urf termasuk dalil daripada al-urf. Al-urf ini dari sisi maknanya adalah seperti adat, adah. Tapi beda. Kalau adat itu terkadang melanggar syariat, terkadang benar. Tapi kalau al-urf itu tidak melanggar syariat. Tidak akan dinamakan urf apabila itu melanggar syariat. Sehingga sebagian para ulama ketika menyebutkan kaidah fikih al-ada muhakkamah, sebagian ada yang lebih memilih tidak dengan ungkapan ini, tapi lebih memilih dengan al-urf muhakkam. Kenapa? Karena kita apabila menggunakan ungkapan al-ada muhakkamah itu masih butuh perincian, yaitu yang tidak melanggar syariat. Kalau melanggar berarti tidak boleh dijalankan. Tapi kalau al-urf ini pasti ma'ruf, pasti baik dan tidak melanggar syariat, yaitu kebiasaan manusia ya yang tidak melanggar syariat, itu adalah baik.
Ya. Wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Artinya jangan hadapi kebodohan, tapi hadapilah kebodohan dengan ilmu, dengan baik dan dengan bijak. Mana dalil tentang muru'ah? Yaitu apa? Wa'mur bil urfi, yaitu agar kita menjaga muru'ah dan menjaga urf. Al-urf ini juga perlu kita jaga. Fa fihil muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlak. Di dalamnya, kata Sufyan ibn Uyainah, terdapat muru'ah, terdapat al-muru'ah, yaitu wa'mur bil urf wa husnul adabi. Dalam ayat ini juga ada perintah untuk menjaga adab. Wa makarimul akhlak, dan pada surat ini juga ada perintah untuk menjaga akhlak yang mulia. Maka ayat tadi adalah ayat yang jami', ayat yang mencakup kebaikan muamalah manusia, mencakup sifat yang baik dalam akhlak dan pola hidup manusia orang muslim, agar dia berakhlak baik, agar dia menjaga muru'ah dan menjaga adab. Wa min alzami adabin nafsi lit talib, dan termasuk adab-adab yang lazim, yang harus bagi seorang penuntut ilmu. Wa min alzami adabin nafsi lit talib, termasuk bagian daripada adab-adab yang harus diperhatikan seorang penuntut ilmu, kata beliau, tahallihi bil muru'ah wa ma yahmilu 'alaiha wa tanaqqubuhu khawarimuha allati tahullu biha. Kata beliau, yaitu berhias diri dengan muru'ah. Tahalli itu tazayyun, menghiasi diri dengan al-muru'ah, dan apa saja yang dapat atau menjadi wasilah sarana untuk menjaga muru'ah dan menjaga diri dari segala yang dapat meruntuhkan muru'ah harus ditinggalkan. Segala yang menjadi sebab terjaganya muru'ah harus dijaga, dan segala sebab yang dapat meruntuhkan muru'ah harus dijauh. Apa contohnya? Kata beliau, yang pertama, kahalqi lihyatihi, seperti mencungkur jenggot, kata beliau, terutama para penuntut ilmu. Disebutkan di kitab aslinya, ini kan khulas kitab aslinya, kahalqi lihyatihi faqad addau fi khawarimil muru'ati Ibnu Hajarin al-Haytami minas Syafi'iyyati wa Ibnu Abidina minal Hanafiyati. Termasuk para ulama yang menganggap bahwasannya mencukur jenggot itu termasuk meruntuhkan kehormatan, menghilangkan muru'ah, adalah seorang ulama dari Syafi'iyah yang bernama Ibnu Hajar al-Haytami. Begitu pula dari ulama Hanafiyah, seorang ulama bernama Ibnu Abidin. Jadi ini termasuk min khwarimul muru'ah, apalagi para penuntut ilmu. Dan itu adalah perintah Nabi SAW, dan tidak akan menghilangkan kegantengan saudara. Dan itu adalah ibadah yang gampang, Anda tidur pun dapat pahala, ya, karena menjalankan sunnah Nabi. Kemudian wa kasratil iltifat fit thariq, termasuk dari hal yang menghilangkan muru'ah, kata beliau, adalah banyak tolah-tolah di jalan. Banyak tolah-tolah di jalan, baik melihat hal yang diharamkan atau melihat yang dikira itu tidak haram, tapi itu bisa menimbulkan iri. Lihat rumah bagus dilihat, itu bahaya itu. Itu menjadikan Anda cinta dunia, iri. Maka larangan nazar, larangan daripada tolah-tolah itu tidak hanya kepada lawan jenis saja, tapi termasuk
lihat hal-hal milik orang lain itu juga diperintahkan. Makanya Imam Ibnu Utsaimin ketika menyebutkan hak jalan adalah apa? Apa hak jalan? Ghaddul basar. Ini ghaddul basar dari lawan jenis, termasuk ghaddul basar daripada harta-harta yang dimiliki orang lain. Jangan dipelototin kalau ada orang punya hal yang baik. Ya. Ada orang bawa barang bagus dipelototin, jangan. Itu bahaya. Dikira Anda ingin nyuri. Ada orang punya HP bagus dilihatin, jangan. Ya. Maka yang termasuk menghilangkan muru'ah. Kata beliau, wa addahu min khawarimi Ibnu Syihab Az-Zuhri wa Ibrahim An-Nakhai minal mutaqaddimin, yang menganggap banyak noleh di jalan itu termasuk menghilangkan muru'ah atau merusak muru'ah adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah dan Ibrahim An-Nakhai dari kalangan mutaqaddimin, yaitu tabi'in, ulama tabi'in. Kemudian contoh yang ketiga, termasuk min khawarimil muru'ah adalah maddu rijlaini fi mazma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin, yaitu tangan kakinya diajukan gini loh, apa namanya itu? Selonjoran. Apa bahasa Indonesianya? Selonjoran. Pokoknya membentangkan kaki ke depan, ya. Apa bahasa Indonesianya? Apa Mas? Membentangkan kaki ke depan itu ya. Satu kata apa? Menjulurkan, ya. Menjulurkan kedua kaki di perkumpulan manusia, di tengah-tengah manusia. Artinya banyak manusia, kemudian kaki kita apa namanya? Kita kedepankan. Ya. Ini juga termasuk yang menghilangkan muru'ah apabila tidak ada kebutuhan dan tidak ada yang tidak terpaksa. Artinya apabila orang tua umpama kalau nggak gitu dia capek, berarti ada kebutuhan. Ya. Apabila tidak seperti itu dia kakinya kaku, maka berarti kalau itu hajat atau darurat berarti tuqaddar biqadariha. Diukur dengan kadarnya, berarti apabila dibentangkan sudah kembali darahnya dikembalikan, jangan terus-menerus, jangan. Karena ad-darurat tuqaddar biqadariha, atul hajat kadzalik tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadarnya, sekedarnya. Begitu pula kebutuhan. Ini juga termasuk min khawarimil muru'ah. Kata beliau, wa addahu minal khawarimi jama'atun minnu Abu Bakr at-Turtusyi minal Malikiyah wa Abu Muhammad ibnu Qudamata wa Abul Wafa ibnu Aqil minal Hanabilah. Termasuk yang menganggap menghilangkan muru'ah dan kemuliaan ketika seorang menjulurkan kakinya di tengah-tengah majelis, ya, atau majelis ilmu atau majelis yang lainnya, yang menganggap ini termasuk min khawarimul muru'ah adalah sekelompok dari ulama. Di antaranya Abu Bakar al-Turtusyi minal Malikiyah, dari kalangan ulama Malikiyah yaitu Abu Bakar al-Turtusyi. Kemudian dari kalangan Hanabilah yaitu Abu Muhammad ibnu Qudamah, Al-Imam ibnu Qudamah, dan Abul Wafa ibnu Aqil minal Hanabilah, yaitu Abul Wafa ibnu Aqil minal Hanabilah. Ini min adkan nas fil alam, termasuk orang tercerdas di dunia, yaitu Abul Wafa ibnu Aqil. Sudah pernah kita lewati kan di bagian-bagian awal menulis kitab Al-Funun fi Syattal Ulum, dan semua disiplin ilmu. Berapa jilid? 800 jilid. 800 jilid. Itu satu kitab itu, 800 jilid. Min atqiya'il alam, termasuk orang tercerdas di dunia. Min atqiya'i al-alam. Itu kalau orang seperti kita butuh umur berapa tahun itu? Mungkin umur kita di sini dipakai nulis
seperti satu buku beliau tidak cukup. Disambung-sambung umur kita ini, ya, sambung-sambung nggak cukup. Sudah nulis seperti kitab beliau, menunjukkan barokahnya umur para ulama, ya, barokah. Banyak di antara mereka bahkan usianya tidak panjang, tapi punya karya luar biasa. Ini pentingnya barokah pada umur manusia, yaitu waktunya bermanfaat. Min atqiya'il alam. Kemudian kata beliau, termasuk bagian daripada khawarimul muru'ah, yang menghilangkan muru'ah adalah suhbatul aradili wal fusaki wal mujani wal battalin, yaitu bersahabat dengan orang-orang hina. Al aradil, bersahabat dengan orang-orang fasik, bersahabat dengan orang-orang pecandu pemabuk dan orang-orang pengangguran yang tidak melakukan hal yang manfaat, termasuk bagian dari menghilangkan muru'ah. Kata beliau, wa addahu min khawarimil muru'ati jama'atun, termasuk yang menganggap ini bagian daripada khawarimul muru'ah, sekelompok dari para ulama. Minum Abu Hamid Al-Ghazali, di antara yang menganggap bersahabat dengan orang-orang yang rendahan, yang hina, bukan maksudnya miskin, tidak, tapi perilakunya dan sikapnya, dan bersahabat dengan orang-orang fasik dan mujan dan batolin, yang menganggap ini bagian daripada khawarimul murah adalah Abu Hamid Al-Ghazali wa Abu Bakar ibnu Tayyib minas Syafi'iyah, yaitu dari kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali dan Abu Bakar ibnu Tayyib. Ini mengatakan tadi termasuk merusak muru'ah. Wal Qadi ibnu Iyad al-Yahsubiyu minal Malikiyah, dan dari kalangan ulama Malikiyah adalah Al-Qadi Iyad al-Yahsubi, termasuk penyebab hilangnya muru'ah. Dari sini kita memahami standar kehidupan para ulama itu jauh dengan kehidupan kita. Kehidupan mereka serba mulia, dan kehidupan mereka bersama orang-orang mulia, dan senantiasa beramal dengan amal-amal mulia, jauh berbeda dengan kehidupan kita. Kemudian kata beliau, termasuk bagian daripada khawarimul muru'ah yang dapat merusak al-muru'ah adalah musara'atul ahdathi was-sighari, yaitu bergelut dengan ahdas, yaitu dalam kejadian-kejadian dan berita terus diikuti, apalagi zaman panas seperti zaman-zaman sekarang ini banyak menyibukkan manusia. Berapa umur manusia yang dikerahkan untuk mengikuti berita-berita yang belum mesti benar. Wasighar, yaitu bergelut dengan, yaitu anak-anak kecil, bermain dengan anak kecil, termasuk menghilangkan muru'ah. Kalau sekedarnya termasuk bagian daripada rahmat kasih sayang kepada mereka. Tapi kalau menjadi kebiasaan, ya nggak pantas kan. Tapi kalau sekali, dua kali, atau memang menunjukkan rahmat kasih sayang kepada mereka, ini hal yang baik, ya. Tapi bukan kemudian main bola sama anak kecil terus, ya. Ini tentu menghilangkan muru'ah. Kata beliau, termasuk yang menganggap ini bagian daripada menghilangkan muru'ah adalah Ibnul Humam dan Ibnu Jaim minal Hanafiyah, termasuk menghilangkan al-muru'ah. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang muslim, terutama para penuntut ilmu, tidak hanya menjaga diri dari hal yang haram, tapi termasuk menjaga diri pula dari segala yang dapat menodai ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat al-muallif hafizahullahu taala. Tapi ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimananya ulama-ulama salafus soleh, mereka menjadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ilmu mereka bertambah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah penting. Mohon nasihatnya agar ilmu menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara definisi para ulama tentang ilmu adalah innamal ilmu al-khasyah. Hakikat ilmu adalah al-khasyah, rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Bagaimana untuk mewujudkan hal ini? Tentu yang pertama adalah dengan cara mengikhlaskan dan lebih semangat dalam belajar ilmu. Tidak hanya belajar, tapi kita benahi niat dan hati kita. Kita benahi niat dan hati kita. Sehingga dalam belajar ilmu itu tidak sekedar mencari tahu maklumat atau sakofah, sekedar tahu saja, tidak. Tapi agar ilmu itu memang benar-benar ilmu. Kalau sekedar tahu sakofah, tidak hanya para penuntut ilmu dari kalangan umat Islam, orang-orang mustasyrikun, para orientalis juga tahu ilmu. Mereka belajar untuk meruntuhkan agama. Mereka tahu sakofahnya. Tapi itu ilmu yang bukan ilmu yang Allah inginkan, karena tidak membuahkan rasa takut. Maka yang pertama adalah mempelajari dan memperbaiki niat dalam belajar. Jangan seperti orang musuh Islam belajar agama untuk justru berbuat tidak baik kepada agama Islam. Kemudian yang kedua, kita belajar cara beragamanya para salafus soleh. Kita belajar agama para salafus soleh dengan baca sejarah para anbiya, para sahabat. Itu memberikan pengaruh pada jiwa. Kemudian yang ketiga, kita di samping mempelajari seperti fikih dan ilmu yang lainnya, jangan lupa kita mempelajari tazkiyatun nufus. Jangan lupa, itu penting itu. Kita belajar tentang akidah dan belajar tentang surga, tentang neraka. Itu hal yang memberikan rasa takut kepada kita. Makanya pernah saya sebutkan nukilan dari para ulama, yaitu apa? Bahwasanya ilmu dan fikih fiddin itu manfaatnya sedikit apabila tidak dibarengi dengan mempelajari siyari salafus soleh, secara hidup para salafus soleh, dan mempelajari tentang tazkiyatu an-nufus. Maka itu juga membantu. Tapi peran utama yang menjadikan seorang itu takut kepada Allah dan sangat membantu, antum banyak atau kita banyak mempelajari tentang tauhid al-asma wa sifat. Antum baca kitabnya Syekh Abdul Razak, Fiqhul Asma'il Husna. Maka itu kitab akidah, tapi di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran penting untuk mewujudkan al-khasyah minallah. Itu pengaruh luar biasa. Antum baca kitab itu, kita akan tahu dampaknya. Contohnya, ketika kita mempelajari nama Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Maka ketika kita berbuat, kita ingat
perbuatan kita dilihat oleh Allah. Yang baik mendapatkan pahala, yang buruk mendapatkan dosa. Itu memberikan dampak. Nama Allah Al-As-Sami', Allah Maha mendengar. Maka ketika kita berbicara, kita ingat yang kita bicarakan Allah dengar. Jika baik mendapatkan pahala, jika buruk mendapatkan dosa. Ada syaratnya di hadapan Allah. Itu membuahkan. Begitu pula nama-nama Allah yang lain. Antum buka kitab tersebut, antum pelajari. Bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesia juga sudah ada. Itu termasuk hal yang dapat memberikan efek baik dalam kehidupan kita cara beragama. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah usil termasuk tidak beradab? Usil itu apa? Hasad kan? Iri ya? Usil itu jahil, berbuat iseng. Ini termasuk hal yang tidak baik. Tapi itu bisa masuk juga dalam bab hasad kan? Kenapa dia iseng? Berarti orang itu ada sesuatu yang dia ingin. Maka termasuk di samping itu bisa masuk dalam hasad, bisa juga termasuk bagian daripada hal yang tidak baik. Bahkan ini bisa termasuk mendolimi saudaranya. Dia termasuk mendolimi saudaranya. Ustadz, bagaimana caranya jadi orang yang hafid Quran dan bisa jadi orang yang hafal hadis pada masa anak-anak? Saya sendiri belum pernah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ya, berusaha tapi tidak sempat sampai akhir. Ya, maka antum kejar, antum usahakan supaya antum bisa hafal. Ya, antum bisa hafal. Mudah-mudahan. Bagaimana caranya? Nanti mudah-mudahan yang hafal Quran bisa menjelaskan tentang metode bagaimana menghafal Al-Quranul Karim. Tapi paling tidak bagi para penuntut ilmu, paling tidak surat Al-Baqarah harus hafal. Karena ayat ahkam itu banyak dalam surat Al-Baqarah. Kemudian surat-surat bagian akhir, ayat-ayat makkiyah, itu juga antum hafal. Itu paling tidak. Penuntut ilmu paling tidak surat Al-Baqarah dia hafal, kemudian surat-surat bagian akhir, itu paling tidak. Antum perhatikan. Apa hukum menaruh Al-Quran di saku samping di jubah yang kita tahu sejajar dengan pinggang atau bahkan lebih bawah lagi, tapi di saku kan? Maka di saku insya Allah terjaga, kan dalam saku dan sakunya bersih, terpisah dari yang lainnya, maka insya Allah tidak mengapa. Afwan Ustaz, menurut nasihatnya, saya bingung antara kuliah dan kerja. Kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa membayar uang kuliah dan kehidupan sehari-hari. Antum yang bisa kuliah dengan fokus, antum ambil pelajaran daripada pertanyaan ini. Ternyata sahabat kita ada yang iri dengan keadaan kita bisa kuliah tanpa mikir kerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Saya pun ingin seperti teman-teman yang hanya fokus kuliah tanpa kerja. Ini pertanyaan ya, menggambarkan tentang perjuangannya. Maka yang pertama, sebelum saya jawab pertanyaan ini, agar teman-teman yang bisa kuliah tanpa mikir kerja, orang tua memberikan support, orang tua memberikan biaya, ini antum pelajaran, antum semangat. Karena Allah dan memenuhi janji orang tua dan amanat orang tua antum jalankan, dan memang ini adalah tugas Anda untuk belajar. Adapun solusinya yang pertama, apabila memang ada di antara keluarga kita yang bisa menjadi muhsinin, saudara kita menjadi muhsinin, kita bagian belajar, dan saudara kita yang bagian kerja untuk mendanai kita, maka itu salah satu solusi. Ya, barangkali dengan membiayai saudaranya Allah memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki lewat satu orang untuk dua orang. Maka ini apabila mungkin. Atau mungkin ada muhsinin yang baik atau sebuah lembaga untuk memberikan beasiswa dengan akad umpama setelah dia lulus kuliah nanti dia mengabdi sekian tahun. Maka juga salah solusi apabila mungkin. Tapi apabila tidak mungkin harus kerja, maka saran saya ya, kalau kerja carilah
kerja yang tidak menghabiskan waktu. Waktunya sedikit tapi untungnya banyak. Mau? Itu kalau bisa ya. Cari yang waktunya tidak butuh banyak-banyak tapi apa? Menghasilkan yang kira-kira cukup. Dan kalau mendapatkan hasil, jangan kemudian cari sebanyak-banyaknya. Kerja 2 jam sudah cukup biasa kuliah. Seandainya kebutuhan antum. Jangan kemudian antum melanjutkan. 2 jam saya dapat sekian, apalagi kalau 1 hari 10 jam kita kerja. Ndahne oleh akeh. Ya enggak jadi kuliah antum. Makanya kalau nyambi kerja, yang pertama carilah kerjaan yang tidak banyak menyita waktu. Dan kalau dapat penghasilan yang itu sudah cukup menutupi kebutuhan antum, jangan cari lebih. Jangan cari lebih. Itu nasihat saya. Seperti apa? Kalau sekarang mungkin yang paling mudah adalah dunia dagang, itu paling mudah. Dagang dengan online ya. Tapi antum jangan setiap hari. Kalau bisa Sabtu Minggu sudah cukup, ya sudah Sabtu Minggu. Ya. Atau mungkin kalau antum punya modal, ya, antum kerja sama teman, investasi umpama, nggak harus besar investasi itu. Punya uang 2 juta, antum beli barang, antum kirim ke teman, dia sudah jualkan. Karena saya juga dahulu seperti itu. Saya dahulu itu datangkan madu dari Jambi, dulu waktu kuliah, ya, dari Jambi, kemudian biasanya naik bis, kita ambil di poolnya bis, ya, kita ambil poolnya, kemudian kita bawa ke kontrakan, kita duduk kontraktor, ya, kita taruh situ, kita beli botol ke Tanah Abang, kita angkut tuh botol-botol itu dulu kita, sampai teman-teman saya insya Allah sampai sekarang ingat, bahkan semua kelas saya itu ingat apa dulu, ya, saya jual. Alhamdulillah, itu bagian daripada, ya, artinya dapat faedah banyak dari itu, sehingga punya pengalaman, sehingga saya merasa dagang itu mudah. Tapi ingat ya, jangan semua waktu dipakai, jangan, ya. Sebagian teman saya dulu nerjemah, banyak teman iri, anak pengen bisa seperti antum menerjemahkan kitab ini. Ternyata teman-teman saya nerjemah, jangan niru saya, ini nghabiskan waktu ini katanya, ini saja loh. Artinya seperti jualan. Karena apa? Kita ngambil sekali kan, ditaruh. Nah, temennya ngambil, bukan kita keliling, bukan, enggak keliling, bukan. Artinya kita datangkan, nah teman-teman kita yang ngambil, kemudian mereka bawa keluar. Itu salah satu cara. Tapi pesan saya, kalau memang tidak butuh jangan kerja. Kalau memang harus, carilah kerjaan yang tidak menyita waktu, tapi hasilnya cukup, ya, secukupnya. Jangan secukupnya gitu, ke mobil cukup, di rumah cukup, jangan. Ya secukupnya lah. Usaha semoga Allah menjaga antum dan antum semua. Amin. Bagaimana hukum berzikir dengan menggunakan alat hitung dengan tujuan mengetahui jumlah zikir dan agar tetap semangat dalam berzikir? Syukran jazakumullah khairan. Yang pertama, ini adalah khilafus sunnah. Khilafu sunnah, tidak disunahkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau zikir itu pakai jari jemari kanannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apabila Anda berzikir dengan jari-jari Anda, berarti jari Anda ini dapat pahala. Cuman kalau antum zikir pakai hitungan biji-bijian, ya, bukan jari antum yang dapat, nanti bijinya nanti. Itu. Jadi yang pertama ini kurang sunnah, yang kedua apa? Dengan seperti ini kita apa? Mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, pada zaman sahabat, sebagian disebutkan dalam asar, yaitu riwayat Ad-Darimi rahimahullahu taala, yang mana sahabat Abu Musa al-Asy'ari datang ke temannya Abdullah bin Mas'ud, karena beliau melihat di salah satu masjid itu hilakon, ada sekelompok manusia, masing-masing ada kelompok, ada pimpinannya, dengan menghitung dengan batu-batuan, ya. Kemudian ketika mengucapkan subhanallah, semua subhanallah, subhanallah. Katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ini kelihatannya bagus, tapi kok nggak pernah saya lihat pada zaman Rasulullah. Dan aku tidak melihat sahabat pun melakukan ini.
Kelihatannya bagus. Akhirnya berangkatlah Abu Musa al-Asy'ari kepada Ibnu Mas'ud, alim Ibnu Mas'ud ini. Kemudian berangkatlah berdua menuju tempat tersebut. Kemudian langsung Ibnu Mas'ud mengatakan, ma asra halakatakum, kenapa kalian begitu cepat binasa, rusak? Thiyabu Rasul lam tabla, baju Rasul belum usang, artinya apa? Rasul belum lama meninggal. Wa sahabatu Rasul mutawafirun, sahabat Rasul masih banyak, masih utuh. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Apa jawab mereka? Ya Abu Abdurrahman, manuridu ilal khair. Wa Abdurrahman, kami ini tidak mengharapkan kecuali kebaikan. Biji-biji kalian gunakan untuk zikir. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, dan ini kaidah, kamin muridin khairi la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.